selamat datang di kanal pilihanmu. Para pendengar sekalian, apa yang akan Anda lakukan jika putri Anda yang berusia 10 tahun pulang dari rumah neneknya sambil terisak-isak ketakutan? Saya diam-diam meletakkan alat perekam di tas putri saya karena cemas, dan seluruh tubuh saya membeku setelah mendengar kebenaran di dalamnya. Jika Anda penasaran dengan kebenaran mengejutkan yang tersembunyi dalam cerita ini, mari kita simak bersama sekarang. Waktu itu adalah awal musim penghujan. Angin sejuk meniup rambut para ibu yang menjemput anak-anak mereka di depan gerbang sekolah. Saya, Santi, sedang berdiri di bawah pohon angsana di depan gerbang sekolah dasar, mencari putri saya di tengah kerumunan anak-anak kecil yang berhamburan keluar. Di tangan, saya memegang erat jaket putri saya. Di tengah riuh suara anak-anak, saya menemukan putri saya, Rina. Anak yang baru berusia 10 tahun itu, tidak seperti teman-temannya yang bersemangat, matanya tampak sembab dan wajahnya pucat pasi. Rina melirik saya sekali dengan sepatunya yang terpasang miring, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa berkata apa-apa. Seketika, jantung saya terasa mencelos, diliputi kecemasan yang tak terlukiskan. Ini bukan pertama kalinya. Selama beberapa bulan terakhir, Rina selalu menjadi orang yang berbeda setiap kali pulang dari rumah neneknya dari pihak ibu. Ia menjadi pendiam dan kehilangan tawa. Kadang-kadang, ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, dan menangis tanpa suara. Setiap kali saya bertanya, membujuk, bahkan sampai berteriak karena tidak tahan lagi, anak itu tetap mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia hanya menatap saya dengan mata penuh ketakutan, seolah menyimpan rahasia yang mengerikan. Sebagai seorang ibu, intuisi saya mengatakan ada sesuatu yang salah. Tetapi yang membuat saya bingung adalah betapa baiknya keluarga dari pihak ibu saya. Kakek dan nenek sangat menyayangi cucu mereka, dan bibi serta paman juga sangat akrab dengan Rina. Sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Lalu, mengapa Rina selalu panik setiap kali pulang dari rumah neneknya? Malam itu, setelah membawa Rina pulang, saya mencoba mengajaknya bicara dengan hati-hati. Sambil sengaja memasak sayur sop kesukaannya di dapur kecil kami, saya bertanya, Rina, ada yang seru di rumah nenek hari ini? Anak itu tersentak, tangannya yang kecil gemetar hingga sendoknya terjatuh. Ia menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara pelan, tidak ada apa-apa. Saya menghela napas, lalu duduk di sebelahnya dan memeluknya. Namun, Rina meringkuk seolah takut ada yang melihat. Jantung saya terasa sesak, dan kehangatan di dada saya seakan membeku. Malam harinya, setelah Rina tertidur, saya duduk sendirian di teras belakang, menatap baju-baju kecil Rina yang tergantung di jemuran sambil menangis. Saya tahu, jika saya tidak menemukan penyebabnya, putri saya akan selamanya terperangkap dalam kegelapan itu. Tapi, jika apa yang saya takutkan itu benar, apakah saya punya keberanian untuk menghadapinya? Keesokan paginya, saya membuat keputusan yang membuat diri saya sendiri gemetar. Saya membeli sebuah alat perekam suara yang sangat kecil, yang bisa disembunyikan di dalam tas sekolah putri saya. Saya merasa bersalah karena melanggar privasinya, tetapi kekhawatiran saya terhadapnya mengalahkan segalanya. Saya berbohong, mengatakan bahwa itu adalah gantungan kunci berbentuk binatang lucu, lalu memasangnya di tasnya. Rina menerimanya dengan polos, matanya sedikit berbinar seolah berpikir ibunya sedang memanjakannya. Saya tidak berani menatapnya lama-lama, takut ia akan melihat getaran di mata saya. Hari itu, dengan alasan sibuk bekerja, saya mengirim Rina ke rumah neneknya seperti biasa. Sepanjang hari, waktu berlalu dalam kecemasan. Saya tidak bisa fokus pada pekerjaan apapun dan terus-menerus melirik jam. Saat menjemputnya pun, saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tersenyum dan menanyakan kabarnya, meskipun jantung saya berdebar kencang. Larut malam, ketika Rina sudah tertidur lelap, saya mengendap-endap membuka tas sekolahnya dan mengambil alat perekam itu. Tangan saya begitu gemetar hingga hampir menjatuhkannya. Perlahan, saya menekan tombol putar. Awalnya hanya terdengar suara gemerisik, lalu suara jernih putri saya bercampur dengan suara nenek yang familiar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara seorang pria. Saya membeku. Itu suara yang sama sekali asing. Rina, sini sama paman. Anak baik, paman kasih permen enak. Kalau nurut, nanti paman belikan boneka baru. Saya terpaku di tempat,
Seolah seluruh darah di tubuh saya membeku, meskipun suaranya terdengar ramah, ada niat jahat yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, terdengar isak tangis Rina yang semakin lirih. Aku tidak mau. Pria itu tertawa pelan, lalu terdengar suara kursi digeser dan suara berbisik di telinga. Anak pintar, kan? Jangan bilang siapa-siapa, ya? Ini rahasia kita berdua. Saya hampir tidak bisa bernapas. Setiap suara yang keluar dari alat perekam itu bagai belati yang menusuk jantung saya. Siapa pria itu? Mengapa ia ada di rumah orang tua saya? Dan yang paling mengerikan, mengapa seluruh keluarga saya membiarkan ini terjadi, bahkan seolah menyembunyikannya? Saya membekap mulut dengan kedua tangan untuk menahan isak tangis yang akan meledak. Air mata mengalir di pipi, seluruh tubuh saya gemetar memikirkan bahwa putri saya yang polos dan baru berusia 10 tahun harus menghadapi rayuan kotor seperti itu. Ribuan pertanyaan dan hipotesis berputar di kepala saya. Namun, satu fakta tidak bisa saya sangkal. Putri saya berada dalam bahaya, tanpa perlindungan dari siapapun. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kenangan masa kecil Rina datang silih berganti, tawanya yang renyah saat diberi hadiah buku komik, matanya yang berbinar-binar, tangan kecilnya yang menggenggam erat ujung baju saya di hari pertama sekolah. Semua itu begitu kontras dengan tatapan ketakutan dan air mata, tanpa suara yang saya lihat belakangan ini. Saya merasa tidak berdaya, seolah sayalah yang telah membiarkan kepolosan putri saya direnggut. Saat itu, saya bersumpah akan mengungkap seluruh kebenaran, apapun risikonya. Bahkan jika pelakunya adalah darah daging saya sendiri, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Rina. Namun, saya tahu, jika bertindak gegabah, saya bisa memprovokasi orang itu dan menempatkan Rina dalam bahaya yang lebih besar. Jantung saya terbakar amarah, tetapi saya harus melangkah dengan tenang, satu persatu. Malam setelah mendengar rekaman pertama, saya merasa sangat lelah. Seluruh tubuh saya gemetar karena marah, takut, dan sakit. Namun, saya tidak bisa membiarkan emosi mengalahkan akal sehat, karena tindakan gegabah bisa membahayakan Rina. Saya harus tetap tenang di depannya. Anak itu tidak boleh curiga bahwa ibunya menyimpan rahasia yang mengerikan. Keesokan paginya, saya mengantar Rina ke sekolah. Ia masih murung, matanya seolah terperangkap dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Saya memaksakan senyum, mengelus kepalanya, dan berkata, "Anak ibu, belajar yang baik ya. Nanti sore ibu jemput." Rina hanya mengangguk pelan lalu masuk ke kelasnya. Punggung kecilnya membuat hati saya terasa perih. Saya duduk di dalam mobil dan menatapnya lama sampai gerbang sekolah ditutup. Ratusan pertanyaan berputar di kepala saya. Siapa pria dalam rekaman itu? Mengapa ia bisa bebas keluar masuk rumah orang tua saya? Dan mengapa keluarga saya diam, bahkan seolah membiarkannya mendekati Rina? Saya teringat suaranya yang manis. Janjinya tentang permen dan boneka. Itu adalah cara licik yang sering digunakan orang jahat untuk memikat anak-anak. Namun, yang lebih saya takuti adalah kemungkinan adanya konspirasi yang jauh lebih gelap di balik suara rayuan itu. Sepanjang hari, saya berpura-pura sibuk di kantor, padahal pikiran saya tidak bisa fokus. Saya pergi ke toko elektronik dan membeli alat perekam lain yang lebih kecil, yang bisa disembunyikan dengan rapi di kerah baju atau saku Rina. Kali ini, saya bertekad harus mendengar lebih banyak, lebih jelas. Saya harus tahu siapa pria itu, apa yang dilakukannya, dan mengapa kakek neneknya diam. Sore harinya, saat Rina sedang merapikan tas sekolahnya, saya berkata dengan lembut, "Rina, hari ini ibu belikan gantungan kunci boneka beruang baru buat anak ibu. Lucu, kan? Biar ibu pasangkan di bajumu." Rina membelalakan matanya karena terkejut. "Benarkah, Bu?" Saya mengangguk, memaksakan senyum. Anak itu menyukai boneka beruang kecil yang tergantung di bajunya, sama sekali tidak tahu bahwa ada alat perekam mungil tersembunyi di dalamnya. Melihat kepolosannya, sekali lagi hati saya terasa seperti diiris pisau. Keesokan harinya, saya kembali beralasan sibuk bekerja dan menitipkan Rina di rumah neneknya. Namun, saya tidak langsung pergi. Saya mengawasi rumah itu dari kejauhan. Rumah tua ibu saya berada di sebuah gang kecil. Dindingnya berlumut dan kusam, tetapi di dalamnya selalu ramai dengan suara bibi, paman, dan anak-anak. Dari luar, saya melihat Rina masuk dan nenek menyambutnya,
tetapi ada ketegangan tipis di wajahnya. Saya berpikir, apakah nenek juga tahu ada yang aneh? Tapi sengaja menyembunyikannya? Malamnya, saat menjemput Rina, saya sengaja bertanya, "Tadi main apa di rumah nenek?" Seru. Anak itu terdiam sejenak, lalu melirik saya dengan cemas sebelum menunduk. Meskipun hanya sesaat, saya tahu ia menyembunyikan sesuatu dan telah diperingatkan keras oleh seseorang. Jauh malam, ketika seluruh rumah sunyi, saya kembali menyalakan alat perekam dengan tangan gemetar. Awalnya terdengar percakapan biasa, suara nenek yang menyuruh Rina makan, suara bibi yang membicarakan tetangga. Saya mendengarkannya dengan berat hati, karena semua orang sepertinya menjalani kehidupan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah sekitar 1 jam, suara pria itu terdengar lagi. Seluruh tubuh saya kaku, tangan dan kaki saya menjadi dingin. "Rina anak baik, ya? Sini, duduk di sebelah paman. Jangan takut, tidak akan ada yang berbuat macam-macam. Kalau nurut sama paman, nanti paman ajak ke taman hiburan." Terdengar suara kursi digeser, langkah kaki mendekat, saya menahan napas. Lalu, Rina berbisik dengan suara bergetar. Aku mau pulang ke ibu." Pria itu tertawa serak. "Buat apa pulang ke ibu? Di sini ada paman. Banyak makanan enak. Ibumu kan sibuk terus. Dia tidak sayang kamu seperti paman." Saya menggertakkan gigi, seluruh tubuh saya gemetar. Setiap kata yang diucapkannya seperti menaburkan garam di luka hati saya. Saya melihat dengan jelas manipulasi psikologis yang mengerikan itu. Ia mencoba menanamkan pikiran bahwa ibunya tidak mencintainya, dan hanya dialah yang menyayanginya. Yang membuat saya hampir pingsan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Terdengar suara nenek dari dalam rekaman itu. "Rina, ayo makan jeruk ini." Suara nenek terdengar lembut, tetapi sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan atas kehadiran pria itu, seolah kehadirannya adalah hal yang wajar. Saya tercengang. Ini bukan kebetulan. Keluarga saya tahu segalanya. Mereka tidak hanya membiarkan, tetapi justru membiarkannya mendekati Rina. Mengapa? Sepanjang malam, saya tidak bisa tidur. Puluhan pertanyaan berputar di kepala saya. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah kerabat dekat, atau orang asing yang memanfaatkan kelalaian keluarga saya? Semakin saya berpikir, semakin saya merinding. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menemui ibu saya secara langsung. Setelah mengantar Rina ke sekolah, saya langsung mengemudikan mobil ke rumahnya. Ibu saya, yang sedang menyapu halaman, tampak sedikit terkejut melihat saya. "Tumben pagi-pagi sekali datang?" Saya menatap matanya lekat-lekat, menahan getaran dalam suara saya, dan bertanya, "Bu, tolong jujur. Akhir-akhir ini, ada orang asing yang sering datang ke rumah?" Ibu saya langsung memalingkan muka dan menjawab dengan gugup, "Kadang-kadang teman pamanmu datang main." "Memangnya ada apa?" Saya mengepalkan tangan. Amarah saya memuncak, tetapi saya harus menahannya. Saya tahu, jika saya mengatakan bahwa saya punya bukti, ibu dan keluarga saya mungkin akan menghancurkan bukti itu, atau menjadi waspada dan menghapus jejak pria itu. Saya butuh lebih banyak waktu. Saya harus mengungkap kebenaran sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Saat meninggalkan rumah itu, saya diliputi perasaan campur aduk antara marah dan tidak berdaya. Saya sadar pertarungan ini akan panjang, dan saya harus melangkah dengan hati-hati. Putri saya terancam. Jika saya gagal, akibatnya akan fatal. Saat pulang, saya melihat Rina sedang mengerjakan PR. Bahu kecilnya yang gemetar setiap kali mendengar suara kecil. Saya mendekat, memeluknya, dan berjanji dalam hati, "Jangan khawatir. Nah, ibu akan melindungimu. Siapapun dia, bahkan jika itu keluarga kita sendiri, ibu akan mengungkap identitasnya." Tetapi saat itu, saya belum tahu. Kebenaran ternyata jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Pria dalam kegelapan itu bukan sekadar orang asing. Ia terhubung dengan sebuah rahasia yang berusaha disembunyikan mati-matian oleh seluruh keluarga saya. Pagi itu, setelah bertemu ibu tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas, saya meninggalkan gerbang rumahnya dengan hati yang berat dan kaki yang gemetar. Sikap menghindar dan tatapan cemas ibu saat saya bertanya tentang pria itu memberitahu saya bahwa masalah ini tidak sederhana.
Saya sangat sakit dan marah karena tempat yang selama ini saya percayai untuk menitipkan putri saya kini telah menjadi sumber ketakutannya. Sore itu, saat menjemput Rina dari sekolah, ia kembali berjalan keluar dengan wajah murung. Matanya sembab. Saya berlutut, memegang tangannya, dan berkata dengan suara selembut mungkin, "Rina, apa ada sesuatu yang menakutkan di rumah nenek? Ceritakan pada ibu. Ibu tidak akan marah. Ibu akan melindungimu." Rina menatap saya lekat-lekat. Matanya yang penuh ketakutan bergetar. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia segera mengatupkannya kembali. Anak itu buru-buru menunduk dan membenamkan wajahnya di dada saya tanpa berkata apa-apa. Tindakannya bagai belati yang mengiris jantung saya. Jelas sekali ada sesuatu yang begitu mengerikan hingga putri saya yang berusia 10 tahun tidak mampu mengucapkannya. Malam itu, setelah Rina tertidur, saya kembali menyalakan alat perekam yang baru. Terdengar suara gemerisik, lalu tawa nenek yang familiar. Suara bibi, suara anak-anak berlarian. Semuanya tampak normal, sampai terdengar suara pintu berderit terbuka. "Apa kabar semua? Aku mampir sebentar." Suara pria yang berat dan serak. Suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Begitu ia muncul, ruangan itu seketika menjadi sunyi. Suasana ramai langsung hilang, seolah kehadiran pria itu adalah kekuatan tak kasat mata yang membungkam semua orang. Terdengar suara kursi ditarik, suara ia duduk. Nenek tertawa canggung. "Oh, kau datang? Ayo, duduk. Nanti kita makan malam bersama." "Ya, Bu. Aku datang karena kangen sama Rina." Nafas saya tercekat. Seluruh tubuh saya membeku. Siapa orang yang dipanggil kau oleh nenek? Bagaimana bisa ia dengan begitu santainya mengatakan merindukan Rina di depan semua orang? Yang lebih mengerikan adalah tidak ada seorang pun yang menentang atau melarangnya. Terdengar suara Rina, lirih seperti suara nyamuk. "Aku tidak mau dekat-dekat." Pria itu tertawa. "Anak baik. Paman bawa permen. Kalau nurut, nanti paman belikan boneka. Ingat, kan, janji kita untuk menjaga rahasia? Kalau kamu bilang pada siapapun, paman akan marah." Saya menggigit bibir hingga berdarah. Rasanya saya ingin segera lari ke rumah itu, membawa putri saya, dan kabur sejauh mungkin. Saya ingin berteriak kepada seluruh dunia. Tetapi saya tahu, jika melakukannya, semuanya akan berantakan, pria itu akan bersembunyi, dan hanya akan meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Saya harus menunggu. Saya harus mengetahui identitasnya. Keesokan paginya, saya diam-diam menghubungi bibi kedua saya, Tante Hana. Ia menikah dan tinggal jauh sehingga jarang pulang. Saya menemuinya di sebuah kafe yang sepi di kota. Tante Hana terkejut melihat saya dan bertanya, "Ada apa kok mendadak sekali minta bertemu?" Saya menatap matanya lekat-lekat dan berkata dengan suara bergetar, "Tante, sepertinya ada hal yang sangat mengerikan terjadi pada Rina di rumah nenek." Aku mendengar suara pria asing merayunya dari alat perekam. Wajah Tante Hana pucat pasi, matanya membelalak. Ia bertanya dengan gemetar, "Kamu dengar dengan jelas?" Saya mengangguk dan menceritakan semua yang saya dengar. Tante Hana terdiam lama, lalu menggenggam tangan saya erat-erat dan menghela napas. "Santi, pria itu mungkin Paman Yusuf?" Saya membeku di tempat. Nama Yusuf bagai petir yang menyambar. Yusuf adalah adik bungsu ibu saya, paman saya. Ia sudah lama bekerja di luar kota dan jarang pulang. Samar-samar saya ingat, saat kecil, ia sering menatap anak-anak dengan tatapan aneh. Tetapi saat itu saya masih kecil dan tidak berpikir apa-apa. "Paman Yusuf? Bagaimana bisa?" Suara saya tercekat. Tante Hana menunduk, bahunya bergetar. "Dulu, pamanmu pernah terlibat masalah yang tidak baik. Tapi keluarga menutupinya rapat-rapat karena takut malu. Kami kira ia sudah berubah. Tapi ternyata..." Saya tercengang, mengepalkan tangan hingga kuku saya menancap di telapak tangan. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Pelaku yang mendekati Rina adalah darah daging keluarga saya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, seluruh keluarga tahu tentang itu, tetapi mereka membiarkannya kembali dan membiarkan Rina jatuh ke dalam cengkeramannya. Rasa sakit bergejolak di dalam diri saya seperti badai. Saya tidak bisa mengerti mengapa ibu dan keluarga saya lebih memilih menjaga nama baik keluarga daripada melindungi seorang anak yang tidak bersalah.
Bukankah Rina adalah cucu dan keponakan mereka sendiri? Malam itu, saya mendekati Rina yang sedang meringkuk di sudut kamar dan bertanya pelan, "Rina, ada yang ingin kamu katakan pada ibu?" Anak itu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik dengan suara kecil, "Ibu, aku takut sama paman itu. Dia selalu menyuruhku duduk di sebelahnya dan mencoba memegang tanganku. Aku bilang tidak mau, tapi nenek bilang aku tidak boleh membuat paman sedih. Jadi aku takut dan tidak berani bilang apa-apa." Saya menangis terseduh-seduh dan memeluknya erat-erat seolah tak mau lepas. Kata-katanya yang polos menusuk jantung saya. Selama ini, saat saya tidak tahu apa-apa, anak saya menanggung ketakutan itu sendirian. Malam itu, saya bersumpah tidak akan diam lagi. Saya akan melindungi anak saya dengan cara apapun. Namun, saya juga tahu bahwa beberapa rekaman saja tidak cukup. Saya butuh bukti yang jelas agar ia tidak bisa lolos dari hukum. Saya memutuskan untuk menyembunyikan kamera super kecil yang terhubung dengan ponsel di dalam boneka yang selalu dibawa Rina. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hadiah dari ibu dan ia harus selalu membawanya. Rina terkejut tetapi memeluk boneka itu erat-erat, dan ada secercah kepercayaan di matanya. Melihat anak saya yang tertidur, saya sadar bahwa saya telah melangkah ke dalam pertarungan yang berbahaya. Di depan saya ada seluruh keluarga saya, dan di belakang saya ada putri kecil yang harus saya lindungi. Tidak ada jalan lain bagi saya selain terus maju hingga akhir, untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi di balik topeng keluarga. Tetapi saat itu, saya tidak menyangka bahwa pilihan ini akan membawa saya ke hari-hari terberat dalam hidup saya. Sejak hari saya menyembunyikan kamera kecil di dalam boneka merah muda yang cantik dan memberikannya kepada Rina, hati saya tidak pernah tenang. Saya berharap bisa mendapatkan bukti, tetapi di sisi lain, saya takut dengan apa yang akan terekam oleh kamera itu. Ada beberapa kebenaran yang, sekali dihadapi, tidak akan pernah bisa membuat kita kembali seperti semula. Namun, saya tahu saya harus terus maju untuk menyelamatkan Rina. Keesokan harinya, saya mengirim Rina ke rumah neneknya seperti biasa. Di luar, saya berpura-pura tenang, tetapi jantung saya berdebar kencang. Saat melihat punggung kecilnya menghilang di balik gerbang, saya ingin segera berlari dan memeluknya kembali, tetapi saya menahannya. Tanpa bukti, saat saya angkat bicara, keluarga saya akan menyangkal segalanya. Pria itu akan menghilang tanpa jejak, dan Rina hanya akan ditinggalkan dengan luka seumur hidup. Sore harinya, saya menjemput Rina. Hati saya perih melihatnya memeluk boneka itu erat-erat dengan tatapan cemas. Saya mencoba bertanya, tetapi Rina hanya berkata dengan suara kecil, "Bu, aku tidak mau ke sana lagi." Saya memeluknya dan berbisik, "Jangan khawatir, Nak. Sebentar lagi, Ibu akan pastikan tidak ada yang bisa membuatmu takut lagi." Larut malam, dengan tangan gemetar, saya menyalakan ponsel dan terhubung ke kamera tersembunyi. Video dimulai sejak Rina tiba di rumah neneknya. Gambarnya sedikit bergoyang, tetapi cukup jelas untuk melihat pemandangan yang familiar, dapur tua yang menghitam, sepupu-sepupu yang berlarian sambil berceloteh. Rina meringkuk di sudut, memeluk bonekanya, dengan pandangan selalu tertuju ke lantai. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu kayu berderit. Seorang pria masuk. Perawakannya pendek, rambutnya mulai memutih, tatapannya tajam. Saya menahan napas. Itu Paman Yusuf. Ia tersenyum palsu kepada anggota keluarga lain, lalu langsung mendekati Rina, tangan kasarnya mendarat di bahu anak saya, suaranya berbisik manis, "Rina anak baik, ya. Sini. Duduk di sebelah Paman." Rina menggelengkan kepala, memeluk bonekanya lebih erat. Namun, yang membuat saya merinding adalah ketika nenek saya ibu saya sendiri berkata kepada cucunya dengan suara lembut, "Nak, duduk sebentar saja di sebelah Paman. Jangan buat Paman sedih." Saya menangis terseduh-seduh. Semuanya seperti yang saya duga. Seluruh keluarga tahu dan membiarkannya. Mereka tidak hanya tidak melindungi Rina, tetapi justru mendorongnya ke tangan monster itu. Di layar, Paman Yusuf terus membujuk Rina, lalu mengeluarkan bungkusan permen warna-warni dari sakunya. Ia meletakkan permen di tangan Rina dan memegang tangan kecil itu. Rina gemetar dan mencoba menarik tangannya, tetapi nenek saya menyela sambil tertawa, "Ayo, dimakan, Nak. Itu kan pemberian Paman." Saya hampir tidak bisa bernapas.
Setiap tindakan, setiap kata dalam video itu menjadi belati yang merobek jantung saya. Rasanya saya ingin segera lari ke sana, membawa Rina pergi, dan meneriaki wajah mereka satu persatu. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Tapi saya masih harus bersabar. Video itu berdurasi hampir 1 jam. Di tengah-tengah, Paman Yusuf memainkan kerah baju Rina dan berbisik pelan di telinganya, "Ini rahasia kita berdua. Ya? Jangan pernah bilang pada ibu. Kalau kamu bilang, Paman akan marah dan tidak akan sayang kamu lagi." Rina menggelengkan kepala, terisak, matanya berkaca-kaca. Saya gemetar sambil menggenggam ponsel erat-erat. Adegan itu terukir di hati saya sebagai luka yang tak terhapuskan. Saya mematikan layar, menutupi wajah, dan menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa dikhianati oleh keluarga kandung saya. Selama bertahun-tahun, saya percaya rumah itu adalah tempat perlindungan, tempat putri saya aman. Ternyata, itu adalah sarang yang melindungi seorang predator. Keesokan paginya, saya tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan wajah dingin, saya langsung menuju rumah orang tua saya. Ibu saya, yang sedang memasak nasi, terkejut melihat saya. "Santi, tumben pagi-pagi sekali datang?" Saya menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan suara tercekat, "Bu, aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang Paman Yusuf lakukan pada Rina. Aku punya bukti." Dapur itu seketika hening, hanya terdengar suara sayur yang mendidih. Nenek saya pucat pasi, tangannya gemetar. Kamu bicara apa?" Saya mengeluarkan ponsel dan memutar video itu. Adegan Paman Yusuf meletakkan permen di tangan Rina muncul dengan jelas. Ibu saya membeku, mulutnya terbuka tetapi tidak bisa berkata-kata. "Kenapa ibu diam?" teriak saya sambil menangis. "Kenapa ibu tidak melindungi Rina? Dia cucu kandung ibu." Ibu saya terduduk di kursi, menutupi wajahnya, dan mulai menangis. Tetapi air mata itu tidak bisa menyembuhkan luka di hati saya. Bibi dan paman saya yang lain datang karena mendengar keributan, dan mereka terpaku melihat adegan itu. "Kalian semua tahu, kan?" tanya saya kepada mereka satu persatu, dengan suara bergetar tetapi penuh amarah. "Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa kalian membiarkan Rina menderita?" Tidak ada yang menjawab. Rumah itu diliputi keheningan yang berat. Ibu saya berkata dengan suara tercekik, "Santi, kami takut keluarga kita malu, takut orang-orang akan menuding kita. Makanya kami coba tutup mata." Saya tertawa sinis. Setiap kata terasa merobek dada saya. Takut malu? Jadi, nama baik keluarga lebih penting daripada keselamatan seorang anak? "Bu, Rina baru berumur 10 tahun. Air mata saya mengalir deras. Dada saya terasa sesak. Saya berbalik. Saya tidak punya kekuatan untuk mendengar apapun lagi. Saat itu, saya bersumpah, jika keluarga memilih diam, saya akan menjadi orang yang memecah keheningan itu. Saya tidak akan membiarkan Rina menderita 1 detik pun lagi. Saat pulang, saya memeluk Rina erat-erat. Anak itu belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi ia menggenggam ujung baju saya dengan tangan gemetar dan berbisik, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Saya membenamkan kepala di bahunya dan menangis sejadi-jadinya. "Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, Ibu akan melindungimu." Dalam kegelapan, satu tekad menjadi jelas di hati saya. Saya akan mengungkapkan semua bukti kepada dunia. Meskipun harus menghadapi seluruh keluarga, meskipun harus menerima kebencian mereka, saya tidak akan mundur. Kebenaran harus terungkap, dan putri saya harus diselamatkan. Namun, saya belum menyadari. Saat saya memilih jalan itu, saya akan menghadapi perlawanan paling kejam dari darah daging saya sendiri. Sejak hari saya berkonfrontasi dengan ibu dan seluruh keluarga, hubungan kami retak dan tak bisa diperbaiki. Dari tatapan mereka, saya membaca kewaspadaan, amarah, dan celaan. Seolah-olah saya adalah pengkhianat yang merobek selubung kedamaian yang selama ini mereka jaga. Tapi saya tahu, itu bukan kedamaian, melainkan keheningan yang jahat, kompromi yang mengerikan dengan kejahatan. Keesokan harinya, ibu menelepon. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha berpura-pura lembut. "Santi, coba pikirkan baik-baik.
Paman Yusuf itu kan adikku, pamanmu juga. Kalau masalah ini jadi ramai, bukan hanya keluarga kita yang malu, tapi nanti juga akan jadi gunjingan orang, dan bisa berpengaruh pada masa depan Rina. Saya tersenyum pahit, mata saya membelalak. Bu, apa nama baik keluarga itu begitu penting sampai harus ditukar dengan masa kecil dan keselamatan seorang anak? Ibu takut dengan gunjingan orang, tapi apa ibu pernah memikirkan putriku yang setiap malam menangis ketakutan? Di seberang telepon, ibu terdiam lama, lalu menghela napas. Kamu tidak akan mengerti. Keluarga kita dari dulu selalu menjunjung tinggi kehormatan. Sudahlah, masalah ini kita selesaikan secara internal saja. Nanti paman akan kami nasihati, jangan diperbesar. Darah saya mendidih. Selesaikan secara internal. Kalimat itu menggema di kepala saya. Bagi mereka, semua ini hanyalah masalah kecil yang bisa ditutupi. Tapi bagi Rina, ini adalah mimpi buruk, luka yang tidak akan pernah sembuh. Sore harinya, bibi saya datang ke rumah. Ia duduk di sofa dan berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Santi, tante tahu kamu sayang Rina, tapi pikirkan juga ibumu yang sudah tua. Kalau kamu perbesar masalah ini, ibumu bisa syok dan jatuh sakit. Usianya sudah lanjut, bagaimana bisa menanggung cemoohan orang? Sudahlah, lupakan saja masalah ini." Saya menatap bibi dengan kecewa, tenggorokan saya tercekat. Saya bertanya langsung, "Tante, kalau yang mengalami ini adalah anak tante, apa tante masih bisa melupakannya?" Bibi saya terkejut, matanya memerah, lalu ia memalingkan muka. "Tante juga sedih. Tapi mau bagaimana lagi?" Saya berdiri tegak. Suara saya tegas. "Tidak, Tante. Saya tidak bisa melupakannya. Sekali lagi saya katakan, saya akan membawa masalah ini ke publik. Jika semua orang memilih diam, saya akan menjadi orang yang memecah keheningan itu." Bibi saya membeku, matanya berkaca-kaca, lalu ia bergegas keluar rumah. Melihat punggungnya, hati saya sakit, tetapi tekad saya semakin kuat. Malam itu, saya memeluk Rina. Anak itu tertidur di pelukan saya mengelus kepalanya dan berbisik, "Nak, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Meskipun harus melawan seluruh keluarga, ibu akan melakukannya." Keesokan paginya, saya bertemu dengan teman lama saya, yang kini menjadi pengacara, Indah. Di sebuah kafe, saya menceritakan segalanya, dan dengan tangan gemetar, saya menyerahkan USB berisi rekaman suara dan video. Indah mendengarkan dengan saksama, keningnya berkerut. "Santi, dengan bukti-bukti ini, kita bisa menuntutnya. Tapi jalan ini akan sangat berat. Keluargamu pasti akan menentangmu, membencimu, bahkan mungkin memutuskan hubungan denganmu. Apa kamu sudah siap?" Saya menatapnya dan berkata dengan tegas, "Aku siap. Aku lebih baik kehilangan seluruh keluarga daripada kehilangan putriku." Indah mengangguk dan berkata dengan mantap, "Baiklah. Aku akan membantumu. Tapi pertama-tama, kumpulkan lebih banyak bukti. Semakin banyak, semakin baik. Kita harus membuat semuanya jelas agar tidak ada yang bisa menyangkalnya nanti." Saya menggenggam tangannya dan menangis. Selama beberapa hari terakhir yang terasa begitu berat, untuk pertama kalinya saya merasa tidak sendirian. Namun, kesulitan datang lebih cepat dari yang saya duga. Malam itu, saat saya baru saja menjemput Rina dari sekolah, Paman Yusuf tiba-tiba muncul di depan pintu rumah saya. Ia tersenyum palsu dan berkata dengan suara menjijikan, "Santi, Paman mau bicara sebentar." Saya menyembunyikan Rina di belakang saya dan menatapnya dengan dingin. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Paman. Wajahnya seketika mengeras, matanya berkilat marah, tetapi ia segera menyembunyikannya dengan senyum paksa. "Rina kan keponakanku juga. Masalah seperti ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kan? Buat apa diributkan?" Saya menggertakkan gigi dan berkata, "Keponakan itu untuk dilindungi, bukan untuk dimanfaatkan. Segera pergi dari sini, atau saya panggil polisi." Paman Yusuf mencengkeram erat tali tasnya, lalu berbalik. Tapi saya melihat dengan jelas kebencian dan ancaman di matanya. Saya tahu ia tidak akan menyerah begitu saja, dan bahaya bagi saya dan Rina semakin dekat. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya telah memasuki perang yang tidak bisa saya tinggalkan.
Keluarga saya akan berbalik melawan saya, dan Paman Yusuf akan berusaha menutupi perbuatannya, bahkan mungkin membalas dendam. Tapi saya tidak takut. Yang saya takuti hanya satu. Jika saya diam, Rina akan kehilangan masa kecilnya, kepercayaannya, dan mungkin seluruh hidupnya. Saya mengambil ponsel dan memutar ulang video itu. Melihat wajah Rina yang polos dan ketakutan, saya mengepalkan tangan dan berjanji, mulai besok, semuanya akan berubah. Bahkan jika harus melewati neraka, ibu akan melewatinya bersamamu. Di luar jendela, kegelapan pekat menyelimuti, dan suara angin yang berdesir seolah menjadi pertanda badai yang akan datang. Saya menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang, ini bukan lagi sekadar melindungi Rina, tetapi pertarungan sengit seorang ibu melawan seluruh keluarga yang berusaha menutupi kejahatan. Dan saya sudah siap. Keesokan paginya, saat saya hendak mengantar Rina ke sekolah, bel pintu berbunyi keras. Saat saya membukanya, pemandangan di depan saya membuat saya terpaku. Ibu, bibi, dan paman saya berdiri di sana. Wajah mereka kaku, dan tidak ada lagi kehangatan di mata mereka. Ibu saya yang pertama bicara. Suaranya bergetar tetapi penuh wibawa. Santi, hari ini ibu mau bicara sekali saja. Hentikan semua ini. Masalah keluarga harus diselesaikan di dalam keluarga. Kalau kamu buat keributan seperti ini, seluruh keluarga akan hancur. Saya memeluk Rina erat-erat di belakang saya dan berkata dengan tegas, Bu, saya sudah bilang, ini bukan lagi masalah keluarga, ini kejahatan. Dan ibu yang diam sama saja dengan ikut serta dalam kejahatan itu. Paman saya melangkah maju, wajahnya mengeras. Suaranya tajam. Kalau kamu laporkan masalah ini ke polisi, anggap saja hubunganmu dengan keluarga ini putus. Kami akan memutuskan hubungan denganmu. Saya menatap mata paman saya lekat-lekat. Hati saya hancur, tetapi saya tidak takut. Kalau saya harus memilih antara putri saya dan keluarga ini, saya akan memilih putri saya. Apa artinya keluarga yang menutup mata terhadap kejahatan? Bibi saya menangis dan memegang lengan saya. Santi, tolong pikirkan ibumu. Orang tua, bagaimana bisa menanggung gunjingan itu? Kalau kamu begini, ibumu bisa meninggal karena syok. Air mata saya juga mengalir, tetapi saya menepis tangan bibi saya dan mengucapkan kata-kata setajam pisau. Kalau ibu meninggal karena malu, saya lebih baik menjadi anak durhaka. Tapi kalau Rina mati dalam ketakutan, saya tidak akan bisa hidup lagi. Udara di halaman terasa berat, dan tidak ada lagi yang bicara. Akhirnya, mereka berbalik pergi, dan saya berdiri di sana, memeluk Rina yang gemetar. Saya kini resmi menjadi pengkhianat di mata keluarga saya. Sore harinya, saya bertemu dengan pengacara saya, Indah. Saya menyerahkan rekaman video baru kepadanya. Setelah melihatnya, ia mengangguk. Ini bukti yang sangat penting. Kamu melakukan hal yang benar. Tapi hati-hati, orang seperti Paman Yusuf tidak akan tinggal diam jika merasa terancam. Mendengar itu, firasat buruk membuat saya mengepalkan tangan. Dan firasat itu segera menjadi kenyataan. Malam itu, saat saya baru saja menidurkan Rina, terdengar suara aneh dari halaman. Saya keluar dengan hati-hati. Jantung saya berdebar kencang, dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, saya melihat sosok yang familiar. Paman Yusuf. Ia berdiri tepat di depan gerbang, bergumam dengan mata merah. Perempuan sialan itu. Berani-beraninya dia menyudutkanku. Saya takut. Tetapi saya memberanikan diri berteriak, "Pergi dari sini." Saya sudah lapor polisi. Ia tersentak mundur, lalu menghilang ke dalam kegelapan dengan wajah penuh amarah. Saya gemetar, segera mengunci pintu, dan memeluk Rina. Anak itu terbangun karena terkejut dan menangis. "Ibu, aku takut." Saya memeluknya dan berbisik, "Jangan takut. Ada ibu di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu." Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam kewaspadaan, selalu terjaga mendengar suara sekecil apapun. Keluarga saya tidak lagi mendatangi saya, tetapi keheningan itu justru membuat saya lebih cemas, seolah mereka sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Suatu sore, saat saya hendak menjemput Rina dari sekolah, wali kelasnya memanggil saya. Wajahnya serius. "Bu Santi, akhir-akhir ini Rina terlihat sangat cemas."
Dia sering terkejut, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, dan kadang menangis sendirian di kelas. Apa boleh saya bertanya? Apakah ada masalah di rumah? Saya membeku, air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya dan berkata pelan, "Terima kasih atas perhatiannya, Bu Guru. Saya sedang menanganinya. Saya janji, anak saya tidak akan menderita lagi." Bu Guru mengangguk dan memegang tangan saya. "Saya percaya pada Ibu. Tapi Ibu harus cepat. Luka seperti ini, jika dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi trauma seumur hidup." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung saya, mendesak saya untuk segera bertindak. Saya memutuskan untuk menyerahkan semua bukti kepada Indah dan memulai proses hukum. Malam itu, saat saya baru saja mengirim email kepada Indah, ponsel saya berbunyi. Sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal. "Kalau kau perbesar masalah ini, anggap saja putrimu akan hilang." Saya terpaku. Tangan saya gemetar hingga ponsel saya jatuh. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuh saya. Tetapi pada saat yang sama, api amarah berkobar. Paman Yusuf tahu rencana saya. Ia mengancam saya agar diam. Saya memeluk Rina, menatap wajahnya yang polos, dan berteriak dalam hati, "Tidak. Aku tidak akan mundur. Bahkan jika harus kehilangan segalanya, aku akan mengungkap kebenaran kepada dunia." Saya mengambil ponsel dan menelepon Indah. Suara saya tercekat. "Mbak Indah." Mereka mulai mengancam saya. "Kita tidak bisa menunda lagi." Indah menjawab dengan tenang, "Bu Santi, pastikan keselamatan Rina dulu. Besok saya akan temani Ibu ke kantor polisi." "Jangan takut, kita punya hukum." Mendengar itu, saya menangis, tetapi ada kekuatan yang tumbuh di dalam hati saya. Saya tahu perang yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan besok, saya akan mengungkap segalanya kepada dunia, meskipun jalan di depan saya gelap gulita. Pagi itu, saya menggenggam erat tangan Rina, hati saya campur aduk, belum pernah langkah saya seberat dan segemetar ini. Sepanjang jalan ke sekolah, Rina tidak berkata apa-apa. Matanya yang kosong seolah menjadi cermin dari trauma yang menggerogoti jiwanya yang rapuh. Saya memaksakan senyum dan mengelus kepalanya. "Rina anak baik, ya. Hari ini di sekolah seperti biasa saja. Nanti sore Ibu jemput lebih awal. Dan kalau ada orang asing yang mendekat, harus dihindari ya." "Janji?" Anak itu hanya mengangguk pelan, tetapi tangannya menggenggam erat ujung baju saya. Hati saya sakit, tetapi saya tidak bisa menunjukkan kekhawatiran saya, takut membuatnya lebih cemas. Setelah mengantar Rina ke kelas, saya langsung menuju kantor Indah. Kantornya terang, berbau kertas dan kopi, tetapi hati saya seperti dilanda badai. Indah menatap saya dan berkata dengan tegas, "Bu Santi, hari ini saya sudah buat janji dengan penyidik. Kita akan melaporkan semuanya. Ceritakan apa adanya. Jangan ada yang ditutupi. Bukti yang Ibu bawa akan sangat membantu." Saya menahan gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk. USB berisi rekaman suara dan video di dalam tas saya terasa seperti beban berat, tetapi juga satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Rina. Di kantor polisi, saya duduk berhadapan dengan seorang penyidik muda yang tatapannya serius. Indah duduk di sebelah saya, sesekali mengangguk untuk menenangkan saya. Saya menceritakan semuanya, dari saat Rina pulang menangis, hingga saya diam-diam memasang alat perekam dan menemukan suara Paman Yusuf. Beberapa kali suara saya tercekat dan air mata mengalir, tetapi saya berusaha berbicara sejelas mungkin. Saat saya memasukkan USB dan memutar video, ruangan itu hening. Adegan Paman Yusuf meletakkan permen di tangan Rina dan membujuknya dengan suara yang mengerikan diputar. Penyidik itu mengerutkan kening, dan dengan cepat menulis sesuatu di laporannya. Ia berkata perlahan dan jelas, "Ini bukti yang sangat penting. Kami akan segera membuat laporan kasus dan memulai penyelidikan. Tapi Ibu harus siap mental. Saat kasus ini terbuka, perlawanan dari keluarga Ibu akan sangat kuat." Saya menggigit bibir dan mengangguk. "Saya siap. Saya tidak takut kehilangan segalanya, saya hanya takut kehilangan putri saya." Indah menepuk tangan saya pelan. Tatapannya yang tegas membuat hati saya sedikit lebih kuat. Sore harinya, saat saya baru saja menjemput Rina dari sekolah, telepon berdering.
Ibu saya. Begitu saya mengangkatnya, ia berteriak histeris. Santi, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Melaporkan pamanmu sendiri. Apa kamu masih menganggap aku ini ibumu? Saya gemetar, tetapi berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak punya pilihan lain. Kalau ibu benar-benar sayang pada Rina, ibu seharusnya mengerti bahwa saya melakukan hal yang benar. Ibu berteriak di seberang telepon. Mengerti apa? Kamu sudah menghancurkan seluruh keluarga kita. Saya menutup telepon. Air mata saya hampir jatuh. Dan Rina menatap saya dan bertanya dengan suara kecil. Ibu? Nenek marah sama ibu? Saya buru-buru menghapus air mata dan memeluknya erat-erat. Tidak apa-apa, Nak. Ibu bisa menahannya. Asalkan putri ibu aman. Tetapi badai tidak berhenti di situ. Malam itu, paman saya datang bersama beberapa kerabat ke depan rumah kami. Terdengar suara pintu digedor-gedor disertai makian. Anak durhaka. Beraninya kau melaporkan pamanmu ke polisi. Kau mau mempermalukan seluruh keluarga. Ya? Saya memeluk Rina, merasakan jantung saya berdebar kencang, dan berteriak keluar, kalau kalian terus membuat keributan di sini, saya panggil polisi sekarang juga. Terdengar beberapa makian lagi dari luar, lalu suasana menjadi sunyi, tapi saya tahu, sekarang saya dan Rina benar-benar sendirian. Tidak ada seorang pun dari keluarga saya yang ada di pihak kami lagi. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari polisi bahwa mereka telah mengidentifikasi Paman Yusuf dan akan memanggilnya untuk diperiksa. Kabar itu membuat hati saya sedikit lega, tetapi juga tegang. Saya tahu, begitu ia dipanggil, keluarga saya akan berusaha menghalangi penyelidikan, bahkan mungkin memfitnah saya. Benar saja, sore itu, gosip mulai beredar di lingkungan sekitar, Santi itu sudah gila. Melaporkan pamannya sendiri, pasti dia mengarang cerita untuk memfitnah keluarganya. Mungkin dia dendam karena dicampakkan suaminya. Kata-kata jahat itu menusuk seperti belati, tetapi saya menggertakkan gigi dan bertahan. Saya tidak boleh hancur. Malam itu, setelah Rina tertidur, saya duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit malam. Saya teringat masa kecil saya di rumah nenek. Dulu, saya percaya itu adalah tempat terhangat di dunia. Tapi sekarang, semuanya hancur berkeping-keping. Saya berbisik pada diri sendiri, Rina, ibu akan terus berjuang sampai akhir. Ibu tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan lagi. Saat itu, ponsel saya berbunyi. Sebuah pesan teks baru dari nomor tak dikenal. Kau pikir polisi bisa membantumu? Aku bersumpah. Kalau aku hancur, putrimu juga tidak akan selamat. Seluruh tubuh saya membeku, keringat dingin mengalir di dahi saya. Itu Paman Yusuf. Ia mulai melawan, bahkan dengan mengancam nyawa anak saya. Saya segera mengambil tangkapan layar pesan itu dan mengirimkannya kepada Indah dan penyidik. Indah membalas, "Tenang, Bu Santi. Ini juga akan menjadi bukti penting. Jangan pernah tinggalkan Rina sendirian." Saya duduk dalam kegelapan tanpa kata, memeluk Rina erat-erat, ketakutan dan amarah bergejolak di dada saya. Di depan saya terbentang perang kejam di mana keluarga menjadi senjata yang diarahkan kepada saya, tapi apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah. Saya tahu, besok, semuanya akan meledak dengan lebih hebat. Keesokan paginya, saat saya hendak mengantar Rina ke sekolah, telepon dari nomor tak dikenal berdering, suara seorang pria yang serius terdengar. "Ibu Santi, benar, saya penyidik yang menangani kasus Anda. Hari ini kami akan memanggil Bapak Yusuf untuk diperiksa. Tenang saja, kami akan melindungi keselamatan ibu dan putri ibu." Mendengar itu, jantung saya terasa sesak. Di satu sisi, saya lega. Tetapi di sisi lain, saya takut. Lega karena hukum akhirnya turun tangan secara resmi, dan takut karena begitu masalah ini meledak, keluarga saya akan mengamuk, dan Paman Yusuf tidak akan menyerah begitu saja. Saya mengantar Rina ke sekolah dan meminta wali kelasnya untuk menjaganya dengan baik. Saat meninggalkan gerbang, saya melihat Rina menoleh ke belakang dengan tatapan cemas. Saya hanya tersenyum untuk menenangkannya, tetapi langkah saya terasa begitu berat. Sekitar tengah hari, Indah memanggil saya ke kantornya, dan kami bersama-sama menuju kantor polisi. Saat saya tiba, Paman Yusuf sudah duduk di sana. Wajahnya pucat.
Matanya merah. Di sebelahnya, ada nenek dan paman saya. Keduanya menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Anak durhaka. Kau mau membunuh ibumu sendiri, ya? Teriak ibu. Saya begitu melihat saya masuk. Saya menahan emosi, memberi salam kepada penyidik, dan duduk. Penyidik memberi isyarat agar semua orang tenang. Kami telah menerima laporan dari Ibu Santi beserta buktinya. Hari ini, kita harus memperjelas kebenaran kasus ini. Suara penyidik terdengar tenang, tetapi memiliki kekuatan untuk membungkam semua orang di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, saya menghubungkan USB dan memutar video. Di ruangan yang sunyi, suara dan gambar bergema. Adegan Paman Yusuf memberikan permen kepada Rina, tangannya menyentuh bahu dan rambut anak itu, dan suaranya yang menjijikan. Anak baik, ini rahasia kita berdua, ya? Udara terasa berat. Saya menoleh ke arah ibu saya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Tetapi bukannya mengakui kesalahan, ia justru menangis. Itu hanya salah paham. Paman kan sayang sama dia, jadi cuma kasih permen. Apa salahnya? Anak itu yang mengada-ada. Suara saya tercekat saat saya berteriak, Bu. Lalu bagaimana dengan tatapan ketakutan Rina? Malam-malam saat dia menangis di pelukan saya? Apa ibu mau menutup mata saja? Paman saya menyela. Suaranya tajam. Dia itu darah daging keluarga kita. Orang lain boleh saja, tapi kamu tidak seharusnya memfitnah pamanmu sendiri. Penyidik mengangkat tangan untuk menghentikannya dan berkata dengan tegas, tolong jaga ketertiban. Ini bukan tempat untuk bertengkar secara emosional. Kami bekerja berdasarkan bukti. Ia menoleh ke arah Paman Yusuf. Ada yang ingin Anda katakan? Paman Yusuf menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah. Saya hanya bercanda dengan keponakan saya. Wanita itu mengarang cerita untuk memfitnah saya. Saya mengepalkan tangan dan berteriak. Kalau hanya bercanda, kenapa putri saya begitu ketakutan sampai tidak berani bicara dan hanya menangis? Kalau hanya bercanda, kenapa Paman harus bilang itu rahasia dari saya? Ruangan itu hening. Paman Yusuf menunduk, keringat membasahi dahinya. Penyidik mengetuk meja dengan pulpennya. Semua perangkat yang berisi bukti akan kami sita. Bapak Yusuf, selama penyelidikan, Anda harus datang setiap kali kami panggil. Jika melarikan diri, kami akan mengambil tindakan paksa. Ibu saya menangis pilu, dan paman saya hanya bergumam mengutuk saya. Saya duduk di sana, menangis, tetapi ada secercah cahaya di hati saya. Meskipun ini baru langkah awal, kebenaran akhirnya mulai terungkap. Saat meninggalkan kantor polisi, suara tajam nenek saya terdengar dari belakang. Santi, kau akan menyesal. Kau telah memutus hubungan dengan darah dagingmu sendiri. Mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Saya berhenti. Air mata saya hampir jatuh, tetapi saya tidak menoleh. Saya hanya berjalan keluar dalam diam. Saya tahu. Ikatan keluarga itu sudah lama membusuk, sejak hari mereka membiarkan Rina dan memilih untuk diam. Selama beberapa hari berikutnya, lingkungan sekitar ramai membicarakan cerita ini. Ada yang bersimpati, tetapi banyak juga yang mencela saya sebagai anak durhaka. Mereka tidak peduli pada kebenaran, hanya suka bergosip. Tapi saya tidak peduli. Yang penting bagi saya hanyalah Rina. Setiap malam, saat saya memeluknya untuk tidur, anak itu berbisik, Bu, aku tidak perlu ke rumah nenek lagi, kan? Suara saya tercekat saat saya menjawab, iya, nak. Kamu tidak akan pernah ke sana lagi. Kamu punya ibu. Cukup punya ibu saja. Suatu sore, saat saya hendak menjemput Rina, sekelompok orang menghadang di depan gerbang sekolah. Paman saya dan beberapa kerabat. Mereka berteriak di depan wajah saya. Pengkhianat. Kau yang membuat pamanmu jadi begini, masih berani kau tunjukkan wajahmu? Saya memeluk Rina untuk melindunginya. Di tempat ramai, mereka berteriak, mengeluarkan segala macam kata-kata kotor. Rina gemetar dan membenamkan wajahnya di dada saya. Dunia terasa berputar, tetapi saya mengangkat kepala dan menjawab dengan suara bergetar tetapi jelas. Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya melindungi putri saya. Kalau mau mengutuk saya, silakan. Tapi jangan lupa,
Diam di hadapan kejahatan juga berarti menjadi kaki tangannya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa orang tua murid datang dan menarik mereka pergi. Saya memeluk Rina erat-erat. Jantung saya berdebar kencang, tetapi tatapan saya lebih bersinar dari sebelumnya. Saya tahu, meskipun jalan ini penuh duri, saya berada di jalan yang benar. Malam itu, pesan dari nomor tak dikenal datang lagi. Tunggu saja. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya tidak lagi gemetar. Saya segera mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya kepada penyidik. Saya tahu, semua bukti, semua ancaman, akan menjadi tali yang menjerat leher penjahat itu. Saya duduk di samping Rina, menatapnya yang tertidur, dan berjanji dalam hati, hari keadilan semakin dekat. Nak, demi kamu, demi masa kecilmu, dan demi kebenaran, ibu akan berjuang sampai akhir. Selama beberapa hari berikutnya, hidup saya dan Rina seperti berjalan di atas bilah pisau. Di luar, orang-orang menatap saya dengan berbagai macam tatapan. Simpati, cemooh, bisikan di belakang punggung. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah gosip, melainkan kebenaran. Seluruh keluarga saya berpihak pada Paman Yusuf dan menggunakan segala cara untuk melawan saya. Suatu sore, Indah memanggil saya ke kantornya. Wajahnya serius, suaranya rendah. Santi, aku harus jujur. Keluargamu sudah menyewa pengacara untuk Paman Yusuf. Mereka akan menyerang fakta bahwa buktinya hanya rekaman suara dan video, bukan penangkapan basah saat kejadian. Mereka akan mencoba membuat semuanya terlihat seperti kesalahpahaman. Mendengar itu, napas saya sesak. Saya berkata dengan gemetar, tapi, Mbak, di video itu jelas dia merayu anakku dan menyuruhnya menjaga rahasia. Apa itu tidak cukup? Indah memegang tangan saya untuk menenangkan. Secara hukum, itu adalah indikasi yang kuat. Tapi jika keluargamu menyangkal, pertarunganmu akan sulit. Persidangan ini akan panjang dan melelahkan. Kamu harus kuat. Saya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, saat Rina baru saja tertidur, telepon dari nomor tak dikenal berdering, terdengar suara pria yang dingin dan serak. Hentikan. Atau putrimu akan menanggung akibatnya. Saya membeku. Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini adalah ancaman langsung terhadap nyawa Rina. Saya gemetar. Segera memberitahu Indah dan penyidik. Mereka menasihati saya untuk tidak pernah meninggalkan Rina sendirian, menghindari keluar rumah sendirian, dan mereka akan meningkatkan patroli di sekitar rumah saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya benar-benar hidup dalam ketakutan. Setiap kali mengantar Rina ke sekolah, saya selalu waspada, melihat apakah ada yang mengikuti. Rina, dengan kepolosannya, tidak mengerti segalanya, tetapi ia menggenggam tangan saya erat-erat dan kadang bertanya dengan suara kecil, Bu, kenapa ibu selalu kelihatan takut? Saya menelan air mata dan menjawab, karena ibu sangat sayang pada putri ibu. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Paman Yusuf untuk kedua kalinya. Kali ini, selain video dan rekaman suara, pesan teks ancaman juga diajukan sebagai bukti. Penyidik menatap Paman Yusuf dan mendesaknya, bagaimana Anda menjelaskan pesan teks ini? Paman Yusuf pucat pasi dan tergagap. Bukan saya yang mengirimnya. Pasti ada yang merekayasa. Saya langsung meninggikan suara. Suara di telepon waktu itu jelas suara Paman. Saya mendengarnya dengan jelas. Apa Paman mencoba membungkam saya dengan mengancam putri saya? Paman Yusuf berteriak. Diam! Kau anak durhaka. Penyidik memukul meja dengan keras dan berkata dengan tegas, jaga sikap Anda. Semua ini direkam. Saat itu, saya melihat dengan jelas bahwa ia mulai goyah, tapi tidak dengan keluarga saya. Mereka mengadakan rapat keluarga, memanggil kerabat jauh. Mereka memanggil saya, katanya untuk menyelesaikan masalah secara internal. Saya tahu itu jebakan, tetapi saya memutuskan untuk datang, karena saya ingin menatap mata semua kerabat yang telah membelakangi saya. Begitu saya masuk, ruangan yang tadinya sunyi menjadi riuh. Makian dan celaan menghujani saya. Bagaimana bisa seorang anak melaporkan pamannya sendiri? Kau mempermalukan seluruh keluarga. Saya mengepalkan tangan,
Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya mengangkat kepala tegak. Saya tidak mengkhianati siapapun. Orang yang menutupi kejahatanlah yang mengkhianati keluarga. Apa kalian pernah memikirkan Rina? Dia baru berumur 10 tahun, setiap malam menangis ketakutan. Keheningan kalian sama saja dengan mendorongnya ke tangan iblis. Ruangan itu dipenuhi suara pertentangan. Ibu saya berdiri, wajahnya tua dan keriput, tetapi matanya masih penuh amarah. Santi, diam. Gara-gara kau, seluruh keluarga malu, kau bukan anakku lagi. Hati saya hancur, tetapi saya menjawab, jika untuk menjadi anak ibu, saya harus menutup mata terhadap kejahatan, saya rela menjadi anak durhaka. Tidak ada lagi yang bicara. Hanya terdengar makian dan bisikan, saya berjalan keluar dari sana. Hati saya sakit, tetapi di sisi lain, saya merasa lebih kuat. Saya tahu, saya telah kehilangan seluruh keluarga saya. Tetapi saya telah melindungi Rina. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke sekolah untuk meminta keterangan Rina. Saya khawatir karena anak saya masih sangat kecil, tetapi para penyidik memperlakukannya dengan sangat lembut. Rina bercerita dengan gemetar. Paman itu kasih permen, terus suruh duduk di sebelahnya. Aku bilang tidak mau, tapi nenek bilang aku tidak boleh bikin paman sedih. Mendengar kata-kata yang polos itu, saya tidak bisa menahan air mata. Penyidik mengangguk dan mencatat dengan teliti. Mereka berkata kepada saya, keterangan anak ibu sesuai dengan bukti. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan penuntutan. Saya merasa seperti beban berat terangkat dari pundak saya. Jalan masih panjang, tetapi cahaya keadilan mulai bersinar. Malam itu, saat saya memeluk Rina untuk tidur, anak itu berbisik. Bu, kapan aku boleh tidak takut lagi? Saya mengelus kepalanya dan berbisik. Sebentar lagi, nak. Sebentar lagi akan datang hari di mana kamu bebas. Tidak akan ada kegelapan yang bisa menyentuhmu lagi. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan, dan kegelapan pekat menyelimuti. Tetapi di dalam hati saya, api yang lebih terang dari sebelumnya berkobar. Saya telah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali, dan kini hanya ada satu jalan yang tersisa, terus maju menembus badai. Ketika saya mendengar kabar bahwa kejaksaan telah memutuskan untuk menuntut dan Paman Yusuf ditahan, saya duduk diam di kamar kecil saya. Memeluk Rina erat-erat, hati saya gemetar, tetapi di sisi lain, saya merasa lega. Amarah dan kepedihan selama berbulan-bulan akhirnya mendapat jawaban. Namun, saya tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Kabar penahanan Paman Yusuf menyebar dengan cepat di seluruh lingkungan. Tak lama kemudian, berbagai macam gosip dan tuduhan menghujani saya dan putri saya. Ada yang bersimpati, tetapi ada juga yang melontarkan kata-kata jahat. Dia mau menghancurkan keluarganya sendiri dengan melaporkan pamannya. Anak durhaka macam apa itu? Pasti dia mengarang cerita untuk memeras uang. Setiap kata, setiap tatapan, menusuk seperti pisau, tetapi saya menggertakkan gigi dan bertahan. Saya percaya kebenaran hanya ada satu, dan keadilan akan terwujud ketika semuanya terungkap. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara pintu digedor keras. Saya terkejut, memeluk Rina, dan berjalan keluar. Di depan pintu, beberapa kerabat berdiri dengan wajah merah padam, berteriak, "Santi, beraninya kau memasukkan Paman Yusuf ke penjara, kau anggap apa keluarga ini? Kau telah mencoreng nama baik keluarga, dasar anak kurang ajar." Saya menyembunyikan Rina di belakang saya, jantung saya berdebar kencang, tetapi saya berkata dengan jelas, saya melakukannya untuk melindungi putri saya. Orang yang bersalah harus dihukum, saya tidak menyesal. Seorang kerabat laki-laki menggeram, "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Dengar baik-baik, mulai hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang akan menerimamu, putrimu juga. Kalau sudah besar, hanya akan menjadi bahan cemoohan orang." Rina menangis ketakutan, memeluk kaki saya erat-erat. Saya menatap mereka lekat-lekat, air mata saya mengalir, tetapi suara saya tegas. "Kalau kalian mau membuang saya dan putri saya, silakan, tapi ingat, keheningan dan perlindungan kalian terhadap kejahatan itulah yang menjadi aib sesungguhnya." Mereka pergi dengan marah, meninggalkan halaman yang kosong. Saya terduduk, memeluk Rina.
Hati saya hancur, tetapi tekad saya tidak goyah. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Penyidik berkata dengan serius, "Bu Santi, kami sudah mengumpulkan banyak bukti dan keterangan yang sesuai," tetapi pengacara Bapak Yusuf membantah dengan keras. Mereka berargumen bahwa video itu tidak membuktikan tindakan pelecehan spesifik dan hanya sebatas candaan. Di persidangan nanti, perdebatan akan sengit, jadi ibu harus siap mental. Saya menelan air mata dan mengangguk. Saya sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Malam itu, saat saya baru saja menidurkan Rina, telepon berdering, nomor tak dikenal. Begitu saya mengangkatnya, suara yang familiar membuat seluruh tubuh saya membeku. "Santi, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bahkan jika aku masuk penjara, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau pikir kau bisa hidup tenang membesarkan putrimu?" Saya gemetar. Jantung saya serasa mau meledak. Itu suara Paman Yusuf. Apakah ia menelepon dari tahanan? Atau ada yang menyampaikannya? Saya segera merekam panggilan itu dan mengirimkannya kepada penyidik. Keesokan harinya, saat saya mengantar Rina ke sekolah, seorang wanita asing tiba-tiba menghadang saya dan menyelipkan secari kertas di tangan saya. Saya terkejut dan membukanya. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, "Jangan melawan lagi. Sesuatu akan terjadi pada putrimu." Saya membeku. Darah saya terasa dingin. Saya buru-buru membawa Rina pulang. Jantung saya sesak karena ketakutan. Bukan hanya Paman Yusuf, tetapi ada orang lain yang mencoba membungkam saya. Malam itu, saya memeluk Rina dan berbisik, "Nak, siapapun yang mengancam ibu tidak akan mundur. Ibu lebih baik mati daripada membiarkanmu sendirian dalam kegelapan." Rina bersandar di dada saya, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku cuma butuh ibu." Seiring penyelidikan yang semakin dalam, semakin banyak kebenaran terungkap. Penyidik memberitahu saya bahwa ini bukan pertama kalinya Paman Yusuf melakukan tindakan serupa. Dulu, ia pernah dituduh merayu anak tetangga, tetapi keluarga saya dengan licik berhasil meredam masalah itu. Mendengar itu, seluruh tubuh saya merinding. Selama bertahun-tahun, mereka telah menutupi kejahatan, membahayakan anak-anak lain. Amarah saya memuncak, saya mengepalkan tangan. Tidak. Kali ini dia harus membayar. Tidak ada lagi yang akan ditutupi. Suatu malam, bibi saya yang tinggal jauh menelepon. Suaranya bergetar. "Santi, maafkan Tante. Dulu Tante tahu sedikit, tapi Tante takut untuk bicara. Tante terlalu pengecut, tapi Tante percaya kamu melakukan hal yang benar. Tante tidak bisa banyak membantu dari jauh, tapi kalau perlu, Tante bersedia bersaksi." Air mata saya mengalir. Di dunia di mana semua orang membelakangi saya merasa seperti melihat secercah cahaya. Suara saya tercekat. Tante berpihak pada kebenaran saja sudah cukup." Beberapa hari kemudian, diadakan konfrontasi. Di sebuah ruangan yang dingin, saya duduk berhadapan dengan Paman Yusuf. Ia tampak lebih kurus, matanya gelisah, tetapi suaranya masih kasar. "Ini semua rekayasa perempuan itu. Dia memfitnah saya untuk mengadu domba keluarga." Saya menatapnya lekat-lekat. Air mata saya mengalir, tetapi suara saya jelas. Saya tidak berniat mengadu domba siapapun, saya hanya ingin melindungi putri saya. Kata-kata rayuan di video itu, air mata Rina, adalah bukti hidup. Paman mungkin bisa menipu orang dewasa, tapi Paman tidak akan bisa menyangkal ketakutan di mata seorang anak. Penyidik mengetuk pulpennya dan berkata dengan tegas, "Kami akan mengungkapnya dengan jelas. Tidak ada yang bisa lari selamanya." Paman Yusuf menunduk, kedua tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat kepercayaan dirinya hancur. Malam itu, saat saya memeluk Rina untuk tidur, saya merasakan kelelahan sekaligus tekad yang kuat. Saya tahu jalan masih panjang dan bahaya belum berakhir, tetapi saya juga tahu saya telah memasuki jalan yang tidak bisa kembali. "Rina, jangan khawatir, ibu akan berjuang sampai akhir. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan pernah menyerah." Di luar, awan gelap berkumpul di langit dan angin bertiup, tetapi saya menutup mata dan merasakan kehangatan anak saya yang bernapas dengan teratur di pelukan saya. Itulah satu-satunya kekuatan yang membuat saya bertahan di tengah badai ini.
Setelah keputusan penuntutan dibuat, seluruh lingkungan menjadi gempar. Kemanapun saya pergi, terdengar bisikan. Hampir tidak ada yang berpihak pada saya, sebagian besar mencela. Beberapa orang bahkan berkata langsung kepada saya, "Bu Santi, Ibu terlalu memperbesar masalah. Perempuan itu harusnya bisa sedikit bersabar. Bagaimana bisa membawa seluruh keluarga ke kantor polisi?" Kata-kata itu menyakitkan, tetapi saya tidak berdebat. Saya tahu saya tidak bisa meyakinkan semua orang. Yang harus saya lindungi hanyalah keselamatan Rina dan keadilan untuknya. Selama beberapa hari persiapan sidang pertama, penyidik terus memanggil saya untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka menanyakan hal-hal yang sangat detail, dari saat Rina mulai merasa takut hingga setiap tindakan dan kata-kata dalam rekaman. Saya menceritakan semuanya kembali. Beberapa kali suara saya tercekat, tetapi saya berjanji pada diri sendiri untuk kuat. Sementara itu, Paman Yusuf dengan keras menyangkal semua tuduhan. Ia mengklaim hanya bercanda dengan keponakannya dan bahwa saya mengarang cerita untuk membalas dendam pada keluarga. Keluarga saya membelanya dengan berbagai alasan, dan bahkan menyebarkan gosip bahwa saya memiliki masalah kejiwaan. Setiap kali mendengarnya, rasa sakit dan amarah bercampur aduk. Saya melihat Rina yang semakin kurus, matanya yang selalu menghindari orang asing, dan tekad saya semakin kuat. Tidak, aku tidak boleh hancur. Kalau aku hancur, putriku akan kehilangan segalanya. Suatu sore, Indah datang ke rumah saya. Wajahnya serius. "Santi, aku harus jujur. Persidangan ini akan sangat berat. Pengacara yang disewa keluargamu sangat berpengalaman. Mereka akan menyerang fakta bahwa Rina masih kecil dan keterangannya tidak bisa dipercaya. Kamu harus benar-benar kuat." Saya bertanya dengan gemetar. Kalau mereka memutarbalikkan kebenaran, apa keadilan masih bisa menang? Indah menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata dengan tegas, "Percayalah padaku, kita punya bukti, kita punya keterangan, dan kita punya kebenaran. Sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak akan bisa menyangkal semuanya. Tapi kamu harus benar-benar tegar. Jangan goyah." Saya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kegelapan pekat ini, Indah adalah satu-satunya penopang bagi saya dan putri saya. Hari ketika saya menerima surat panggilan dari pengadilan, tangan saya gemetar hebat. Rina, yang duduk di sebelah saya, melihat surat dengan stempel merah itu dan berkata dengan suara kecil, "Ibu, aku takut. Aku tidak mau bertemu paman itu lagi." Saya memeluknya dan berbisik, "Jangan khawatir, Nak. Kamu tidak sendirian. Ibu akan ada di sampingmu. Kita akan mengatakan kebenaran bersama-sama." "Ya?" Mata Rina berkaca-kaca, tetapi ia mengangguk dengan mantap. Saat itu, saya merasa putri kecil saya telah tumbuh jauh lebih kuat dan berani dari yang saya kira. Sehari sebelum persidangan, keluarga saya kembali datang ke rumah. Nenek saya berdiri di tengah halaman, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia berlutut di depan saya dan berkata dengan suara tercekat, "Santi, Ibu mohon. Jangan bawa pamanmu ke pengadilan. Bagaimanapun juga dia keluarga kita, maafkan dia kali ini saja. Demi Ibu, tolonglah." Saya membeku, air mata saya mengalir. Ibu yang telah melahirkan saya kini berlutut demi orang yang telah menyakiti cucunya sendiri. Saya menjawab dengan gemetar, "Bu, kalau Ibu sayang pada saya dan Rina, Ibu seharusnya mengerti. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan perasaan. Ini adalah kebenaran dan keadilan. Bu, saya tidak bisa memaafkan orang yang telah menghancurkan masa kecil Rina." Nenek menangis tersedu-sedu dan terduduk, sementara paman saya berteriak, "Anak durhaka. Kau telah membunuh keluarga ini." Saya memeluk Rina dan berbalik. Hati saya hancur, tetapi pikiran saya tidak goyah. Saya tahu, saya benar-benar telah kehilangan keluarga ini. Pada hari persidangan, ruang sidang penuh sesak. Saya masuk sambil menggenggam tangan Rina. Kaki saya gemetar saat puluhan pasang mata menatap kami. Di seberang, Paman Yusuf duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih penuh kebencian. Saat ia menatap saya melihat dengan jelas aura permusuhan yang seolah ingin menelan saya dan putri saya. Hakim menyatakan sidang dibuka dengan suara yang hikmat. Pengacara dari pihak keluarga saya segera berdiri dan mulai menyerang psikologi Rina.
Korban masih berusia 10 tahun dan belum memiliki kemampuan kognitif yang memadai. Ada kemungkinan keterangannya diarahkan atau direkayasa. Bukti video hanya menunjukkan terdakwa, Bapak Yusuf, memberikan permen kepada keponakannya, tidak membuktikan adanya tindak pidana. Dada saya terasa sesak. Saya memegang tangan Rina dan berbisik, "Jangan takut. Katakan saja yang sebenarnya." Rina berdiri. Suaranya bergetar tetapi jelas. Paman itu selalu suruh saya duduk di sebelahnya dan memegang tangan saya. Dia bilang jangan kasih tahu ibu. Saya takut sekali. Saya menangis. Tapi nenek bilang saya tidak boleh bikin paman sedih. Seluruh ruang sidang bergemuruh, orang-orang berbisik dengan ekspresi terkejut. Saya menatap putri saya, menangis, tetapi di dalam hati saya ada rasa bangga yang meluap. Putri kecil saya dengan berani menghadapi kebenaran. Pengacara saya, Indah, segera berdiri, suaranya jelas, "Yang mulia." Seorang anak berusia 10 tahun tidak mungkin merekayasa keterangan yang begitu konsisten. Rekaman suara, video, dan pesan teks ancaman semuanya membuktikan dengan jelas adanya manipulasi psikologis yang licik. Ini bukan candaan, melainkan tindakan berbahaya yang meninggalkan dampak serius pada psikologi anak. Hakim mengangguk dan memerintahkan pemeriksaan dilanjutkan. Paman Yusuf tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Semua bohong. Perempuan itu memfitnah saya." Petugas keamanan segera menahannya, dan suasana di ruang sidang menjadi tegang. Saya memeluk Rina dan berbisik, "Jangan takut. Sebentar lagi selesai." Saat meninggalkan ruang sidang hari itu, saya tahu pertarungan belum berakhir. Tetapi saya juga tahu bahwa cahaya keadilan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Meskipun jalan di depan masih penuh duri, saya percaya kebenaran pada akhirnya akan menang. Malam itu, Rina bertanya pelan di pelukan saya, "Bu, kalau paman itu dihukum, apa aku sudah tidak perlu takut lagi?" Saya mengelus kepalanya dan berbisik, "Iya, Nak. Kalau orang itu sudah membayar perbuatannya, kamu akan bebas." Ibu janji. Di luar, angin malam berdesir di antara rumpun bambu, tetapi di dalam hati saya, keyakinan yang terang benderang berkobar. Perang telah memasuki fase paling sengit, tetapi saya tahu bahwa saya dan putri saya tidak lagi sendirian. Pada hari kedua persidangan, saya dan Rina memasuki ruang sidang dengan hati yang berat. Udara terasa tegang, dan ratusan pasang mata masih tertuju pada kami. Di seberang, Paman Yusuf mengenakan seragam tahanan. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih berkilat penuh kebencian. Di sebelahnya ada pengacaranya, beberapa kerabat, dan ibu saya. Ibu saya terduduk di kursi, matanya merah, tetapi ia masih menatap saya dengan tatapan mencela. Hakim menyatakan sidang dibuka. Hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan dan meninjau saksi serta bukti tambahan. Saya menggenggam erat tangan kecil Rina. Saya bisa merasakan getaran halusnya. Saya berbisik di telinganya, "Jangan takut. Ibu ada di sini." Pengacara dari pihak keluarga saya berdiri dan berkata dengan jelas, "Yang mulia, klien saya hanya menunjukkan perhatian kepada keponakannya, tidak ada tindakan pelecehan seksual apapun. Bukti yang diajukan penggugat semuanya adalah bukti tidak langsung dan tidak bisa membuktikan adanya tindak pidana. Mohon pertimbangkan fakta ini agar sebuah keluarga tidak hancur karena kesalahpahaman." Mendengar itu, darah saya mendidih. Rasanya saya ingin segera berdiri dan membantah, tetapi Indah menenangkan saya. Ia berdiri dengan tenang. "Yang mulia, kami memiliki saksi tambahan dan bukti baru. Ini bukan kesalahpahaman, melainkan tindakan sistematis yang telah ditutupi selama bertahun-tahun." Ruang sidang mulai bergemuruh. Saya membeku, tidak tahu siapa saksi yang dimaksud Indah. Pintu ruang sidang terbuka, dan seorang wanita kurus dan pucat masuk. Saya mengenalinya sebagai Ibu Haryati, tetangga sebelah rumah orang tua saya. Ia hidup menyendiri dan jarang berinteraksi, jadi saya hampir melupakan keberadaannya. Ibu Haryati berdiri di depan kursi saksi dan berkata dengan suara bergetar, Saya akan bersaksi. Beberapa tahun yang lalu, putri saya, yang saat itu baru berusia 8 tahun, pernah dirayu oleh Bapak Yusuf. Dia memberinya permen dan mencoba membawanya ke halaman belakang. Putri saya ketakutan dan memberitahu saya, dan saya hendak melapor. Tapi,
Keluarga mereka datang dan memohon agar tidak melakukannya lagi, dan mengancam akan membuat keluarga kami kehilangan pekerjaan jika kami menyebarkan berita ini. Karena miskin, saya diam. Tapi selama bertahun-tahun, saya merasa bersalah pada putri saya. Hari ini, saya tidak bisa membiarkan anak lain mengalami hal yang sama. Suara gemuruh di ruangan itu semakin keras. Saya terpaku. Seluruh tubuh saya membeku. Apa yang saya takutkan itu benar. Paman Yusuf bukan hanya sekali. Seluruh masa lalunya yang kotor tersembunyi di bawah keheningan orang dewasa. Ibu saya pucat pasi, bibirnya bergetar, sementara paman saya yang lain berdiri dan berteriak, bohong. Dia mengarang cerita untuk memfitnah paman kami. Hakim mengetuk palu, menuntut ketertiban. Ibu Haryati menunduk dan menangis. Saya minta maaf karena telah diam terlalu lama. Tapi sekarang, saya akan mengatakan semuanya. Indah menyerahkan setumpuk kertas yang telah difotokopi. Itu adalah surat yang ditulis putri Ibu Haryati saat berusia 13 tahun. Tulisan tangan seorang anak yang gemetar, menceritakan apa yang dialaminya, tetapi setiap kata bagai belati yang menusuk hati semua orang. Ibu, aku takut. Aku tidak mau bertemu paman itu lagi. Dalam mimpiku, paman itu mengejarku. Kenapa ibu tidak melindungiku? Saat bagian ini dibacakan, saya tidak bisa menahan air mata. Banyak orang di ruang sidang juga diam-diam menunduk. Pengacara dari pihak keluarga saya tergagap. Itu hanya surat. Tidak memiliki kekuatan hukum. Indah menjawab dengan tenang, tetapi ini adalah bukti bahwa terdakwa, Bapak Yusuf, telah berulang kali melakukan tindakan serupa. Jika digabungkan dengan video, rekaman suara, kesaksian Rina, dan pesan teks ancaman yang dikirimkan kepada Ibu Santi, semuanya membentuk rantai bukti yang konsisten. Hakim mengangguk dan mencatatnya. Saya menoleh ke arah ibu saya. Ia memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Saya tahu. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Tetapi ia masih tidak pernah menatap saya sekalipun. Saat jeda sidang, saya membawa Rina ke koridor. Anak itu gemetar, matanya berkaca-kaca. Ibu, aku takut sekali. Tatapan paman itu menakutkan. Saya memeluknya dan mengelus kepalanya. Putri ibu anak baik. Jangan takut. Kamu sangat berani sekarang. Berkat kamu mengatakan kebenaran, banyak orang bisa keluar dari kegelapan, kamulah cahayanya, Rina. Rina menatap saya. Bibirnya bergetar, tetapi tatapannya perlahan menjadi lebih kuat. Saya memeluknya erat-erat. Jantung saya terasa hangat karena bangga dan kasihan. Saat kembali ke ruang sidang, Paman Yusuf duduk menunduk. Keringat membasahi tubuhnya. Pengacaranya mencoba mencari-cari alasan, tetapi semakin lama semakin tidak meyakinkan. Saya melihat dengan jelas bahwa ketegarannya telah runtuh. Hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti baru yang telah diperkuat, jika ditemukan korban tambahan. Kami akan mempertimbangkan tuntutan tambahan. Ruang sidang menjadi riuh. Saya duduk dan menghela napas, air mata mengalir deras. Sebagian dari kebenaran yang kelam telah terungkap. Tapi saya tahu, pertarungan ini belum berakhir. Malam itu, saat pulang, saya memeluk Rina. Anak itu kelelahan dan cepat tertidur. Saya menatap wajahnya yang polos, tenggorokan saya tercekat, saya berbisik seolah berdoa, Rina, ibu akan berjuang sampai akhir. Meskipun harus kehilangan segalanya, ibu akan melindungimu dan anak-anak lain. Kegelapan harus dirobek, agar cahaya keadilan bisa bersinar. Di luar, bulan bersinar redup dan angin bertiup kencang, tetapi di dalam hati saya, api yang lebih terang dari sebelumnya berkobar. Pada hari ketiga persidangan, langit mendung, awan gelap berlapis-lapis seolah menandakan badai besar. Saya masuk ke ruang sidang sambil menggenggam erat tangan Rina. Hari ini adalah hari di mana argumen paling sengit akan terjadi sebelum majelis hakim membuat keputusan. Jantung saya berdebar kencang, langkah saya berat, tetapi tatapan saya tidak lagi goyah. Saya tahu, saat yang menentukan telah tiba. Semua mata di ruang sidang tertuju pada saya, putri saya, dan Paman Yusuf. Ia duduk di kursi terdakwa, pucat, matanya merah seperti binatang yang terpojok. Pengacaranya masih berpura-pura percaya diri,
dan di belakangnya ada keluarga saya. Ibu saya duduk di sana, penampilannya kuyu, rambutnya acak-acakan, ekspresinya penuh penderitaan tetapi kaku. Ia tidak menatap saya, hanya menatap lantai yang dingin. Hakim mengetuk palu, suaranya bergema. Hari ini kita akan memulai pledoi akhir. Sebelum majelis hakim bermusyawarah, masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapat terakhirnya. Pengacara Paman Yusuf berdiri lebih dulu. Suaranya bergema, setiap kata diucapkan dengan penekanan. Yang mulia, saya tegaskan bahwa seluruh kejadian ini adalah kesalahpahaman. Klien saya tidak melakukan tindakan pelecehan seksual apapun. Video dan rekaman suara hanyalah adegan seorang paman yang menyayangi keponakannya dan membujuknya dengan permen. Ada kemungkinan Rina merasa takut karena tekanan dari ibunya, sehingga memberikan keterangan yang memberatkan klien saya. Ia menoleh ke arah saya, tatapannya tajam. Kami mohon majelis hakim meninjau motif sebenarnya dari penggugat. Ibu Santi memiliki konflik mendalam dengan keluarganya, dan menggunakan kesempatan ini untuk memfitnah dan mempermalukan seluruh keluarga. Ini adalah keadaan yang sangat mencurigakan. Ruangan itu bergemuruh. Dada saya sesak, tetapi indah menenangkan saya. Ia berdiri, matanya bersinar, suaranya sekeras baja. Yang mulia, pembelaan itu hanyalah cara untuk lari dari tanggung jawab. Saya bertanya. Jika hanya menyayangi keponakan, mengapa terdakwa, Bapak Yusuf, menyuruh anak itu menjaga rahasia? Mengapa ia mengirim pesan teks yang mengancam nyawa penggugat dan putrinya? Dan mengapa beberapa tahun yang lalu, anak tetangga menulis surat yang melaporkan tindakan serupa? Indah berhenti sejenak, lalu berkata dengan jelas, ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah rangkaian tindakan berulang, tindakan yang disengaja dan berbahaya bagi anak-anak. Kita tidak bisa menutupinya dengan dua kata, keluarga. Ruang sidang hening. Banyak tetangga yang duduk di kursi penonton menunduk, ekspresi mereka perlahan berubah. Mungkin mereka mulai menyadari kebenaran. Giliran saya. Saya berdiri sambil memeluk Rina erat-erat. Suara saya bergetar tetapi jelas. Yang mulia, saya tidak ingin berdiri di sini untuk melawan keluarga saya sendiri. Tapi saya harus. Putri saya baru berusia 10 tahun. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam mimpi buruk. Saya mendengar isak tangisnya setiap malam, melihatnya gemetar setiap kali pulang dari rumah neneknya. Seorang anak yang polos tidak mungkin merekayasa kenangan yang begitu mengerikan. Suara saya tercekat, air mata mengalir. Saya mohon, lindungi putri saya, dan lindungi anak-anak lain. Jangan sampai ada lagi yang mengalami penderitaan ini. Terdengar isak tangis, dan banyak orang di ruangan itu menyeka air mata. Rina bersandar di dada saya, matanya terbuka lebar, mengirimkan cahaya kepercayaan. Saat argumen mencapai puncaknya, Paman Yusuf tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah, dan berteriak, semua fitnah, bukan aku yang melakukannya, perempuan itu yang mengarang semuanya. Aku tidak bersalah. Teriakan tajam itu mengguncang seluruh ruang sidang. Petugas keamanan segera menahannya. Hakim mengetuk palu berulang kali dan berkata dengan tegas. Terdakwa, harap tenang. Jika membuat keributan lagi, Anda akan dikeluarkan dari persidangan. Saat itu, saya melihat keputusasaan di matanya. Itu bukan lagi kepercayaan diri atau ketegaran. Itu adalah tatapan orang yang akan kehilangan segalanya. Di belakang, keluarga saya mulai membuat keributan. Paman saya yang lain berdiri, menunjuk saya, dan berteriak, Santi, anak durhaka, kau telah membunuh adik ibumu. Kau telah menghancurkan keluarga ini. Makian bergema. Saya memeluk Rina, air mata saya mengalir, tetapi saya mengangkat kepala tegak. Saya tidak membunuh siapapun. Keheningan dan perlindungan kalianlah yang membunuh masa kecil Rina dan anak-anak lain. Ruang sidang membeku. Ibu saya terduduk di kursi, hanya menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Sidang berlangsung hingga larut. Hakim mengetuk palu, suaranya bergema. Majelis hakim akan bermusyawarah dan mengumumkan putusan besok. Semua pihak harap tenang dan menunggu putusan akhir. Saya keluar dari ruang sidang, sambil menggenggam tangan Rina. Tatapan tegang mengikuti kami dari belakang. Di halaman di luar, angin dingin bertiup, menusuk kulit. Saya memeluk anak saya erat-erat dan berbisik, besok, nak.
semuanya akan berakhir. Rina menatap saya dan berbisik, "Ibu, aku percaya pada ibu." Saya menggigit bibir dan menangis. Saat itu, saya tahu, apapun putusan pengadilan besok, saya sudah menang. Saya telah mengalahkan ketakutan, mengalahkan keheningan. Dan yang terpenting, saya telah berdiri bersama putri saya untuk melindungi diri kami sendiri. Keesokan paginya, pengadilan mengumumkan putusan. Langit berwarna kelabu, dan angin awal musim hujan membuat halaman pengadilan terasa dingin. Saya masuk sambil menggenggam tangan Rina. Tangannya masih gemetar, tetapi tatapannya lebih kuat. Ia menggenggam tangan saya erat-erat, seolah mengirimkan seluruh kepercayaannya kepada ibunya. Orang-orang yang penasaran sudah memenuhi kursi. Di kursi belakang, ibu saya dan beberapa kerabat masih datang. Ibu saya tampak kurus, wajahnya pucat, matanya merah. Paman saya yang duduk di sebelahnya menatap saya dengan tegang. Paman Yusuf duduk di kursi terdakwa. Penampilannya lelah, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Tapi matanya masih menyimpan kebencian, seperti binatang yang terpojok. Hakim masuk dan mengetuk palu, udara seketika menjadi sunyi. Suaranya bergema dengan jelas. Majelis Hakim. Setelah meninjau seluruh berkas perkara, keterangan terdakwa, korban, saksi, serta bukti-bukti terkait, berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa, Bapak Yusuf, telah berulang kali melakukan tindakan pelecehan dan rayuan terhadap anak di bawah umur yang telah menyebabkan kerugian serius pada psikologi dan perkembangan normal para korban. Ruangan itu bergemuruh. Jantung saya berdebar kencang, mata saya terpaku pada meja hakim. Hakim melanjutkan, tindakan terdakwa berbahaya bagi masyarakat, melanggar hak-hak anak secara serius, dan bertentangan dengan moral dan etika. Dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan adanya upaya keluarga untuk menutupi perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa, Bapak Yusuf. Suara palu yang diketuk bergema, tegas seperti sabetan pedang. Pikiran saya kosong, seluruh tubuh saya gemetar. Air mata mengalir deras, bukan karena kasihan, tetapi karena perasaan bahwa keadilan akhirnya terwujud. Di belakang, ibu saya menangis pilu dan terduduk di kursi. Ia berteriak, "Ya Tuhan! Adikku!" Paman saya yang lain wajahnya memerah dan hendak protes. Tetapi ditahan oleh petugas. Saya menoleh ke belakang. Hati saya sakit. Meskipun marah dan kecewa, sosok ibu saya terlihat kecil dan kesepian. Saya diam-diam menutup mata. Air mata mengalir, tetapi saya berjanji dalam hati, "Maafkan aku, Bu. Tapi aku telah melakukan hal yang benar." Paman Yusuf berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam, tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan cemooh dan marah dari orang-orang menghujaninya. Ia gemetar, kedua bahunya bergetar, seolah akhirnya menyadari harga yang harus ia bayar. Setelah sidang selesai, saya keluar sambil memeluk Rina. Langit berwarna kelabu, tetapi hati saya lebih terang dari sebelumnya. Anak saya melingkarkan lengannya di leher saya dan berbisik, "Ibu, sekarang aku tidak perlu takut lagi, kan?" Saya menangis dan mengangguk. "Iya, Nak. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Ibu sudah janji." Dan hari ini, ibu menepati janji itu. Rina bersandar di bahu saya dan tersenyum lega. Senyum itu menghangatkan hati saya dan menghapus semua amarah dan air mata. Selama beberapa hari berikutnya, gosip masih beredar di lingkungan sekitar, tetapi perlahan-lahan kejahatan itu berkurang. Setelah kebenaran terungkap, banyak orang mulai bersimpati pada Rina. Beberapa orang bahkan mendatangi saya dan meminta maaf, mengatakan bahwa mereka dulu tertipu oleh keluarga saya. Saya hanya mengangguk, tidak menyalahkan mereka. Yang terpenting bagi saya adalah Rina telah diselamatkan. Ibu saya masih diam dan tidak pernah datang, tetapi saya tahu ia sangat menderita. Ia telah kehilangan adiknya, dan juga kepercayaan pada keheningan yang selama ini ia jaga. Saya tidak lagi membencinya. Saya hanya berharap sisa hidupnya ia akan menyadari bahwa cinta harus ditempatkan di tempat yang benar. Mungkin ia tidak akan pernah memaafkan saya, tetapi saya berharap ia mengerti. Saya berpihak pada putri saya bukan karena kebencian, tetapi karena keadilan.
Dan setelah melewati semua ini, saya menemukan diri saya telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, saya adalah wanita yang lemah dan hanya bergantung pada keluarga. Tetapi ketika kegelapan datang, saya berdiri, melawan seluruh kerabat, dan menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Hanya untuk menjaga masa kecil yang damai bagi putri saya. Itu bukan karena saya lebih kuat dari siapapun. Itu karena saya adalah seorang ibu. Dan bagi seorang ibu, tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada kehilangan anaknya. Saya membawa Rina menemui wali kelasnya. Bu guru memeluk Rina dan berkata dengan tatapan haru, "Kamu sangat berani. Rina, kamu telah mengajarkan banyak orang dewasa bahwa anak-anak juga punya hak untuk bersuara dan berhak dilindungi." Rina tersenyum malu-malu dan bersandar di tangan saya. Saya menatap putri saya, hati saya penuh dengan rasa bangga. Seiring berjalannya waktu, Rina perlahan kembali menjadi gadis yang ceria seperti dulu. Ia mulai lebih banyak tertawa dan terbebas dari mimpi buruk masa lalunya. Setiap kali saya melihat senyumnya, saya tahu semua penderitaan yang saya alami sepadan. Suatu sore, saat kami berdua duduk bersama, Rina tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa dulu ibu sering sekali menangis?" Saya memeluknya dan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Karena ibu sangat sayang pada putri ibu. Tapi sekarang, ibu menangis karena bahagia." Anak itu tertawa renyah dan memeluk saya erat-erat. Di dalam pelukannya, saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kisah saya dan Rina mungkin meninggalkan banyak luka dan kehilangan. Saya kehilangan sebagian keluarga saya dan menjadi anak durhaka di mata kerabat saya. Tapi saya tidak pernah menyesal. Jika saya diam, saya akan kehilangan hal yang paling berharga di dunia, putri saya. Saya tahu kebenaran terkadang kejam, tetapi hanya dengan menghadapinya, kita bisa menemukan cahaya. Dan pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah, tidak ada nama baik yang layak dipertahankan dengan keheningan di hadapan kejahatan. Hanya cinta dan keberanian yang bisa benar-benar menyelamatkan seseorang. Saya menggenggam tangan Rina dan kami berjalan bersama di sebuah jalan kecil. Di kejauhan, sisa sinar matahari sore terhampar dengan cemerlang. Saya tersenyum dan berbisik, "Mulai sekarang, putri ibu akan tumbuh dalam cahaya. Tidak akan ada kegelapan yang bisa menyentuhmu lagi." Rina menatap saya dan tersenyum, senyum yang secerah matahari pagi. Dan saat itu, saya tahu, semua penderitaan telah berlalu untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi putri saya. Para pendengar kanal pilihanmu, cerita hari ini berakhir di sini. Mungkin semua yang mendengarkan merasakan sesak di dada. Di balik ketakutan seorang anak kecil, tersembunyi kebenaran yang membuat orang dewasa pun merinding. Melalui cerita ini, kita menyadari bahwa cinta dalam keluarga tidak boleh hanya sebatas kata-kata, tetapi harus menjadi perhatian, perlindungan, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Dalam hidup, terkadang kita dihadapkan pada pilihan sulit antara ikatan keluarga dan keadilan. Tetapi yang terpenting adalah tanggung jawab kita terhadap mereka yang lebih lemah, terutama anak-anak. Diam di hadapan kejahatan bukanlah menjaga nama baik, melainkan membiarkan kegelapan menyebar. Semoga kita semua berani menyuarakan kebenaran untuk melindungi kepolosan, kepercayaan, dan masa depan anak-anak kita. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna, silakan berlangganan kanal pilihanmu, berikan suka, dan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Dukungan Anda menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang mendalam, manusiawi, dan dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih telah menonton dan menemani kami.